kuahnya, Neng. Sebentar, Bu. Ini, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga Neng diberkahi ya. Amin, amin. Berkali-kali aku udah bilang sama kamu, jangan pernah sedekah ke orang lain. Mas, aku cuma kasih uang 20.000. Uang kamu kan banyak. Lagi pula sebenarnya itu juga kurang. Ingat Mas, 2,5% dari harta kita itu haknya mereka. Kamu nggak usah sok nasihatin aku ya. Kamu itu emang hobinya hambur-hamburi uang aku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ini terakhir kalinya kamu ngasih ke orang lain. Berarti. Dan besok Ibu jangan pernah lewat di rumah saya lagi. Ngerti? Sekarang kamu pergi. Mas, kamu nggak boleh dong kayak begitu. Nggak semua pengemis itu malas kok. Ada banyak juga yang memang mereka harus menjalani hidupnya seperti itu. Terserah kamu mau ngomong apa. Mau malas, mau nggak, mau tahu. Jangan pernah bersedekah sama orang lagi. Awas kamu ya. Terakhir kalinya kamu begini. Mau ikhlas. Ya Allah. Bu, ayo berdiri, Bu. Bu, saya minta maaf ya. Iya, Neng, nggak apa-apa. Semoga Neng diberkahi. Karena Neng orang baik. Amin. Kalau gitu Ibu permisi ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah. Wan, kasih makan ya semuanya. Iya, Juragan. Sana juga ya. Hasan, kalau semua diambil ya. Jangan dikurang. Baik, Juragan. Ya. 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 Kan. Mana sih kamu? Maaf, Juragan. Lap sepatu saya, lap. Kamu gimana sih kamu? Sepatu saya ini mahal ya. Gaji kamu sebulan juga nggak bakal pernah cukup untuk beli sepatu saya yang mahal ini. Ayo buruan. Maaf. Ayo. Astagfirullahaladzim. Juragan kenapa sombong sekali, Juragan? Di mata Juragan sepertinya kita itu rendah banget. Yang juragan di sini siapa? Saya kan? Saya berak sombong. Yang gaji kalian semua di sini siapa? Saya. Ayo buruan, lap. Saya pikir-pikir tangan kamu nggak pantas kelap sepatu saya yang mahal ini. Sabar ya. Iya, Bang. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Tidak henti-hentinya hamba berdoa kepadamu, ya Allah. Memohon kepadamu agar suami hamba dapat bertobat. Dan agar suami hamba tidak perhitungan lagi dalam bersedekah. Hamba mohon kembalikan suami hamba ke jalanmu, ya Allah. Agar tidak menjadi manusia yang sombong. Tolong hamba, ya Allah. Tolong suami hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
Ini kenapa kepalaku tiba-tiba pusing seperti ini? Astaga. Mana sih kamu? Masa telur bisa pecah? Satu telur harganya 10.000. Sebentar saya hitung. Total semuanya 500.000. Astagfirullahaladzim. Juragan, potongannya besar sekali, Juragan. Terserah saya mau potong berapa. Ini berlaku buat semua di sini ya. Yang benar kerja. Mana sih? Yang keluar kerja. Iya, Juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu sudah pulang, Mas. Ada apa? Mas, Bella panasnya tinggi banget, Mas. Aku khawatir dia kenapa-kenapa. Astagfirullah. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Dari hasil lab, anak bapak dan ibu terkena DBD. Jadi sebaiknya harus dirawat di sini dulu ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya, Pak. Bu. Terima kasih ya, dokter. Sama-sama. Ya Allah, sayang. Kamu yang kuat ya, Nak. Mas, gimana untuk biaya perawatannya Bella? Kita kan nggak punya uang simpanan, Mas. dalam hatiku. Aku juga bingung. Aku harus nyari uang kemana? Dan aku gajiannya kan masih lama. Ya Allah. Aku akan coba pinjem ke Juragan Hengki. Aku minta gaji aku dibayar duluan. Iya, Mas. Yaudah kalau gitu aku pergi sekarang ya. Pas banget kamu pulang. Kita sholat berjamaah ya, Mas? Ya Pak, ayo kita sholat bareng-bareng. Aduh, capek. Lagi pengen istirahat. Kalian berdua yang sholat ya. Udah sana kamu ambil air wudhu dulu. Oke Bu. Assalamualaikum. Itu tuh, ada tamu tuh, tolong bukain pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasan, ada apa? Bu, sebelumnya saya minta maaf, Bu. Anak saya kan lagi sakit, Bu. Saya butuh uang untuk anak saya berobat. Saya pengen ambil gaji saya duluan, Bu. Sebentar ya, saya harus ngomong dulu sama suami saya. Baik, Bu. Itu di depan ada Pak Hasan. Anaknya sakit katanya. Dia mau minta uang gajinya dulu di muka. Oh, ini orangnya. Yang pengen minta gaji di muka. Kamu sadar nggak? Kamu udah mecahin satu telur tadi kan? Dan itu saya udah rugi. Jadi jangan berharap kalau kamu akan saya kasih uang sepeser pun nggak akan terjadi itu. Dan sekarang kamu pergi. Pergi. Juragan, saya minta maaf, Juragan. Tolong bantuin saya, Juragan. Anak saya lagi butuh uang untuk berobat. Tolong, Juragan. Saya nggak peduli. Dan saya minta sekarang kamu pergi dari rumah saya. Pergi. Pergi. Ya Allah, aku harus cari pinjaman kemana?
Hasan, Pak Hasan. Bu, Pak, ini ambil aja buat pengobatan anak Bapak. Semoga cukup ya. alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu, terima kasih. Iya, udah pakai aja. Saya ngerti gimana rasanya kalau anak sakit. Saya juga kan punya anak kecil. Sekali lagi, saya ucapin terima kasih. Ibu sudah pinjamkan saya uang. Saya janji akan kembalikan uang ini sama Ibu. Saya janji. Iya. Ya udah Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Di setiap langkahku, mohon ampunanmu. Ya Allah, hamba mohon, tolong maafkan suami hamba. Suami hamba sudah sulit dan sudah lupa beribadah kepadamu, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, tolong berikan kesempatan suami hamba untuk bisa berubah dan sadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juragan, tunggu Juragan. Juragan, maaf Juragan. Ini kok gaji saya dipotong sebanyak ini? Kan kamu emang mencari lagi telur-telur saya. Tapi Juragan, potongnya jangan sebanyak inilah Juragan. Kamu ngelawan saya, mau? Mau saya pecat? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Pak Hasan, Bu. ada apa? Ini Bu, saya mau kembalikan uang yang waktu itu saya pinjam untuk berobat anak saya lagi sakit. Tapi saya minta maaf Bu, uang yang saya kembalikan kurang. Soalnya sudah dipotong sama Juragan Hengki. Dipotong? Kok bisa? Jadi saya sudah melakukan kesalahan kecil Bu. Saya nggak fokus kerja karena saya mikir anak saya lagi sakit Bu. Astagfirullahaladzim. Benar-benar keterlaluan suami saya cuma karena kesalahan kecil. Gaji kamu dipotong sama dia. Sudah Bu, saya nggak apa-apa kok Bu. Ini uangnya saya kembalikan Bu. Gak usah. Ini buat kamu aja sama keluarga kamu. Saya ikhlas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya pamit pulang sekarang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa nih? Enak aja ya. Kamu selalu ngasih uang aku ke orang susah. Selalu begitu. Kamu apa-apaan sih? Ini haknya dia. Lagi pula kamu udah potong gajinya dia banyak banget kok, Mas. Juragan itu uang. Kamu diam ya. Apa kamu mau saya pecat? Jangan Juragan. Saya pergi. Ya Allah, gimana dengan kebutuhan keluargaku ke depannya? Sementara gaji aku kan sudah diambil sama Juragan Hengki. Mas, udah pulang? Mas, kamu kan hari ini gajian ya? Mana Mas uang gajiannya? Aku perlu untuk kebutuhan dapur. Siti, iya memang benar hari ini tuh aku gajian.
Tapi gaji aku dipotong banyak sama juragan Hengki. Soalnya aku pecahin telur. Ya Allah, tega banget sih juragan Hengki. Terus gimana untuk kebutuhan kita sehari-harinya, Mas? Apalagi kan kita baru pulang dari rumah sakit. Bella keadaannya belum sembuh total. Sekarang aku bingung. Aku harus nyari uang kemana lagi? Mas, gimana kalau aku cari kerjaan aja kali ya, Mas? Aku enggak apa-apa kok sebagai buruh cuci atau setrika. Yang penting ke tempat kerjaannya aku bisa bawa Bella. Ya udah, aku nggak keberatan. Terima kasih ya, kamu sudah mau bantuin aku. Sekarang aku akan nyari pinjaman uang untuk biaya bulanan kita. Ya minimal aku bisa dapat uang untuk beli beras. Iya. Assalamualaikum. Hasan. Waalaikumsalam. San, apa kabar, San? Alhamdulillah baik, Gunawan. Sebelumnya aku mau minta maaf. Aku datang ke sini aku pengen pinjam uang. Aku mau pinjam uang untuk biaya keluarga aku sehari-hari buat makan. Lu tenang aja, San. Kebetulan gua habis dapat arisan, San. Oh iya, lu butuh berapa duit, San? Kalau nggak keberatan, aku pinjam 500.000. Kalau 500 sih gua ada, San. Terima kasih banyak ya, Gunawan. Tapi ingat, San, bulan depan lu harus balikin. Soalnya gua juga buat muterin modal warung, San. Iya, aku janji aku akan kembalikan uang kamu. Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama, San. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diminum dulu tehnya, Mas. Iya. Ini buat belanja hari ini ya. Kenapa? Kurang? Oh iya, kalau kurang nih aku tambahin nih. Tuh, aku tambahin lagi tuh. Tuh, ambil. Kok kamu sekarang ngasih aku harian sih, Mas? Nggak bulanan seperti biasanya? Ya karena aku nggak mau. Kalau sampai aku kasih kamu lebih, pasti kamu akan kasih ke orang-orang untuk sedekah kan? Jadi sekarang kamu perhitungan sama istri kamu sendiri, Mas? Aku begini karena aku nggak percaya lagi sama kamu. Kamu itu hanya bisa menghabiskan uangku aja. Mas, itu namanya bukan boros, itu sedekah. Ya sama aja, itu namanya buang-buang uang. Kamu pikir cari uang enak, gampang, hah? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mau sampai kapan suamiku pikir terus? Maaf, Juragan. Kenapa? Saya mau minjem uang. Kenapa? Istri saya sakit. Tapi saya belum bisa buat istri saya berobat karena saya nggak punya uang sama sekali. Nanti Juragan potong aja dari upah saya. Saya nggak akan minjemin kamu. Tapi Juragan? Nggak usah tapi. Pokoknya kalau saya bilang enggak. Biasaan minjem.
Pak Eki tega banget ya. Padahal kan saya cuma mau minjem uang dan jumlahnya nggak banyak, tapi tetap aja nggak dikasih. Apa? Teriak-teriak. Ayam yang di kandang sana banyak yang mati, Juragan. Kok bisa mati? Kamu nggak becus ngurus ayam ya? Bukan, Juragan. Cuaca kan lagi nggak bagus. Lagi hujan melulu, jadi banyak ayam yang mati mendadak, Juragan. Banyak alasan kamu. Yaudah, pokoknya nih kumpulin ayamnya, jangan dibuang. Saya mau jual. Dan, sini. Ini ayamnya pada mati, tolong kamu bersihin. Besok mau saya jual ke pasar. Tapi maaf Juragan, Juragan nggak boleh seperti itu. Kalau Juragan jual ayam itu, sama aja Juragan jual ayam tiren. Ah, terserah saya, kamu jangan ngelawan. Lakuin apa yang saya suruh, ngerti? Buruan. Kumpulin, bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masuk, Mas. Mas, kamu kenapa kok kamu diem aja? Jadi, tadi di peternakan itu banyak ayam yang mati. Tapi Juragan Hengki nyuruh aku jual ayam itu besok. Sedangkan itu kan ayam tiren. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebenarnya aku itu udah gak betah kerja di sana. Tapi aku bingung. Harus nyari kerja di mana. Kamu yang sabar ya, Mas. Bang, ini harganya masih sama kan? Sama, Bu, sama. Tapi kok beda begini sih? Ayamnya kurang seger, lendir, bau lagi. Masa sih, Bu? Iya. Ini saya ambil dari langganan saya, Bu. Peternakan Juragan Hengki, biasanya bagus-bagus. Coba Bang cek deh. Ini saya berarti dibohongin nih, Bu. Ayo, Bu, kita protes ke sana, ke Juragan Hengki. Ayo. Pak, Wawan, titip ya, Pak. Ayo, Ibu. Ayo, kita ke sana, yuk. Juragan! Juragan jangan coba-coba curang ya. Bisa-bisanya jual ayam gak seger, bau. Ini nih, pelanggan saya bisa hilang semua gara-gara juragan. Iya, bener. Iya, betul, Bang. Wah, sembarangan ngomong, Pak. Dari dulu saya selalu jual ayam segar. Mana ada ayam tiren? Tapi hari ini saya beli ayam nggak seger, bau lagi, nggak kayak biasanya. Jangan-jangan juragan mau buat curang kan? Nggak mungkin saya buat curang. Kalau maluin saya selalu jual ayam segar. Nggak pernah jual ayam yang nggak segar. Sembarangan jadi udu dong. Juragan, kalau nggak mau tanggung jawab, saya akan lapor polisi. Ya, lapor ke polisi, Pak. Nah. Lihat, dijual ayam tiren ini tempat ini nih. Juragan, ini buktinya Juragan. Lihat nih. Ini nggak bisa didiemin. Kita bawa saya ke polisi. Hah? Terlaluan kamu ya. Kamu bikin malu saya. Kan udah bilang sama kamu, jangan pakai ayam tiren. Ayam segar, apa maksudnya? Juragan, tapi kan Juragan... Saya nggak percaya omongan kamu. Nih, bapak ibu-ibu, kalau memang kalian mau mencerahkan dia, kejar aja, lapor dia ke polisi. Ini pasti dia nih pelakunya nih, dia ngambil untung nih, untuk gede. Gara-gara kamu ya, pelanggan saya bisa kabur semua. Ayo kantor polisi, kamu harus tanggung jawab. Ayo kantor polisi. Untung aja ada dia. Coba kalau enggak, bisa gawat nih. Biar dia di penjara. Asal jangan aku nggak mau di penjara.
Hari ini aku mau masakin telur buat anak aku. Bu Siti! Iya, Mas. Bu Siti harus tolongin Pak Hasan. Pak Hasan mau bawa ke kantor polisi. Memangnya suami saya salah apa, Mas? Katanya Pak Hasan udah menukar ayam segarnya Juragan Hengki sama ayam tiren. Makanya sekarang Pak Hasan mau dipenjarain. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih ya, Mas ya. Saya tidak mungkin melakukan itu, Pak. Bukan saya yang ngelakuin itu. Pak, tolong percaya sama saya, Pak. Iya benar, Pak Polisi. Suami saya ini hanya korban fitnah, Pak. Justru Juragan Hengki yang sudah menyuruh suami saya untuk menjualkan ayam tiren itu, Pak. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Tolong bebaskan suami saya, Pak. Suami saya itu nggak salah. Bu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu. Kalau Pak Hasan ini ngurusin ayam tiren. Udahlah, Bu. Gak usah dibela-belain suaminya kalau memang dia salah. Mas Hasan, kamu yang sabar ya, Mas. Insya Allah aku akan bantu kamu supaya kamu bisa keluar dari sini. Pak Polisi, mohon maaf saya izin dulu. Silakan, Bu. Woi, bengong aja sih. Nih, titipan lo. Ya, makasih. Seru banget sih habis liburan. Ih, kok lo melo banget sih? Ya, gimana nggak melo? Gue kan pengen juga jalan-jalan, ngeliatin bunga di taman, kena udara yang sejuk. Bukan ngeliatin bunga di halaman rumah doang. Nggak seru. Kalau mau seru-seruan, di rumah juga bisa kali. Nih, makan Geri Coconatrol. Kalau makan ini, saking berasa kelapanya, serasa lagi liburan di taman yang adem banget. Kelapanya wangi banget, beneran. Serasa kayak lagi liburan di taman yang adem. Iyalah, nih lo lihat aja. Luarnya kelapa, dalamnya kelapa. Nikmatnya nggak main-main. Geri Coconatrol enak banget, bikin kelapa. Loh. Tadi genre lo melo, sekarang kok jadi rock and roll? Ini bukan rock and roll, tapi Coco and roll. Kacamata gue tuh, lo mau ngapain? Geri Coconatrol. Geri Coconatrol. Gak main-main tingkah lo, kayak Geri Coconatrol yang nikmat kelapanya, gak main-main. Kok bisa sih? Pak Hasan ganti ayam segar sama ayam tiren? Iya, saya juga nggak nyangka banget. Padahal selama ini kita kenal Pak Hasan tuh orang baik. Ya sekarang malah dipenjara gara-gara masalah itu. Astagfirullahaladzim. Pak Hasan di penjara. Kalian harus tutup mulut. Kalau enggak, nanti kalian yang akan saya penjarakan. Ngerti? Mau dipenjara? Enggak, Juragan. Juragan Hengki, kenapa Juragan tega fitnah suami saya? Sampai-sampai suami saya harus dipenjara. Padahal selama ini Juragan kan yang suruh suami saya untuk menjual ayam tiren itu ke pasar. Enak aja lu saya. Kamu ngapain di sini? Pergi nggak? Usir mau diusir. Pergi saya pergi. Ayo, Bu. Lepasin. Saya benar-benar gak rela ya Juragan, suami saya harus dipenjara. Juragan ini benar-benar kejam. Saya bilang sama kamu ya, apa kamu mau dipenjara seperti zombie kamu? Atau kamu mau terjadi apa-apa sama anak kamu? Makanya usah ngelawan saya. Pergi! Juragan ingat ya,
setiap tetesan air mata dan keringat suami saya itu tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat nanti juragan akan kena azabnya. Mas cepetan kejar Pusiti dong. Ingat Mas, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Ayo serah kejar, bubar. Kamu ngapain di sini? Aku lagi pusing nih. Ngapain sih kesini? Mas, kamu cari rezeki yang halal dong. Aku nggak mau sama Noval makan makanan yang nggak berkah. Diam kamu, diam. Kalau kamu nggak bisa diam terus ngoceh, aku akan talak kamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Tolong bukakan pintu hati suami hamba, ya Allah. Hamba yakin, ya Allah, suatu saat nanti suami hamba akan berubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran, berikanlah hamba keikhlasan dalam menjalani ketidakadilan ini. Ya Allah, tega sekali juragan Hengki, sudah zolim sama hamba. Hamba difitnah sampai di penjara. Ya Allah, hamba mohon tolong jaga anak dan istri hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Bu. Iya, Nak. Mimisan? Ya, Bu. Aku juga pusing. Duduk sayang. Kita ke rumah sakit ya. Dokter, gimana keadaan anak saya? Dari hasil lab dan berbagai macam rangkaian pemeriksaan, anak ibu dan bapak terkena leukemia. Atau bisa disebut juga dengan kanker darah. Leukemia, Dok? Betul, Bu. Tapi ini masih gejala awal. Anak ibu masih bisa menjalani kemoterapi. Nanti jadwalnya saya bisa atur. Saya tinggal dulu ya. Ya dokter, makasih. Kamu itu gimana sih? Kenapa anak kita sampai sakit? Ini pasti karena kamu kan? Kamu nggak becus ngurus anak. Kamu harusnya sadar dong, Mas. Kamu itu udah banyak zolim sama buruh-buruh kamu. Sekarang anak kita yang kena sakit keras itu semua karena kamu, Mas. Diam kamu jangan ceramah sama aku. Ini semua karena kamu, bukan karena aku. Kalau anak sakit begini siapa yang bayar? Aku. Tobat, Mas, tobat, sadar. Kamu diam. Intinya kalau sampai kenapa-napa sama anak aku, kamu lihat aja. Aku akan buat kamu menderita. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Hamba mohon berikan kesembuhan untuk anak hamba, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mas, kamu gak mau sholat, Mas? Doain kesembuhan anak kamu. Kamu aja yang sholat.
Kan aku tugasnya untuk cari uang. Emang kamu pikir bayar rumah sakit ini pakai doa doang? Cukup? Enggak. Astagfirullahaladzim, Nova. Apa? Ya Allah, Nova. Mas panggil dokter cepetan, Mas. Iya. Ya Nova, Nova kamu kenapa sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti, Ibu Fikri ada apa kesini? saya mau minta maaf atas nama suami saya. Saya berharap kamu bisa memaafkan suami saya. Suami saya dipenjara untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Saya nggak tahu apakah saya bisa memaafkan suami ibu. Saya sangat mengerti sekali. Suami saya memang sudah benar-benar zolim. Saya juga udah sering sekali menasehati suami saya. Tapi dia tidak pernah mau mendengar. Sampai akhirnya anak kamilah yang kena karmanya. Noval kena kanker darah. Ya Allah, kasihan sekali. Dan aku sudah datang ke rumah Ibu Fitri. Aku mau membayar utang yang waktu itu aku pinjem waktu Bella sakit. Tapi tiba-tiba Juragan Hengki datang. Saya baru ingat. Suami saya sering bilang kalau selama ini Ibu Fitri selalu baik terhadap suami saya. Jadi insya Allah saya bisa memaafkan suaminya Ibu Fitri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lega sekali mendengarnya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa telur di gudang bisa pecah? Kan itu kan kamu yang ngurus, tanggung jawab kamu. Saya nggak sengaja, Juragan. Nggak sengaja. Terus kamu pikir dengan kamu minta maaf, kamu nggak sengaja, saya nggak rugi? Saya rugi besar. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Gaji kamu saya potong. Tolong, Juragan. Jangan dipotong, Juragan. Saya lagi butuh banyak uang bulan ini, Juragan. Udah sana. Kerja. Rozim, Mas. Kamu kenapa sih masih zolim aja sama pegawai-pegawai kamu? Bubar, kerja, bubar. Ya, Juragan. Kamu tahu nggak anak kita yang kena getahnya sekarang kondisinya makin memburuk. Ini salah kamu. Kalau kamu becus ngurus anak, tentu ini tidak akan terjadi. Aja dua. Halo? Astagfirullahaladzim. Noval. Iya, saya segera ke sana. Ayo kita ke rumah sakit, Mas. Noval keadaannya memburuk. Kondisi Noval belum stabil, Pak. Sayang anak ibu. Ibu mohon sembuh, Nak. Jangan tinggalin ibu, sayang. Noval, kamu harus sembuh ya, sayang. Bapak akan ngelakuin berbagai cara agar kamu sembuh. Dan Bapak gak sanggup kalau hidup tanpa kamu. Dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya. Pasti kami akan melakukan yang terbaik, Pak.
Sekarang sebaiknya Bapak sama Ibu harus banyak-banyak berdoa ya. Saya tinggal dulu. Aku mohon sama kamu. Kamu minta maaf sama semua buruh kamu yang udah kamu zolimin. Khususnya Pak Hasan yang udah kamu jeblosin ke penjara. Aku mohon sama kamu, Mas. Nggak perlu ngelakuin itu semua, Fit. Harus, Mas. Apa perlu aku sujud di hadapan kamu biar kamu mau? Kamu lihat anak kita, kamu lihat Noval, Mas. Kamu tega. Aku minta tolong sama kamu. Aku mohon sama kamu. Mas, semoga kebenarannya segera terungkap ya. Aku kasihan Mas sama Bella. Semenjak Bella tahu kalau kamu di penjara, dia itu suka sedih, Mas. Astagfirullahaladzim, aku jadi kasihan sama Bella. Pak Hasan, ada kabar baik, Pak. Alhamdulillah, Bapak akan segera dibebaskan. Karena Juragan Hengki dan Pedagang Ayam sudah mencabut laporannya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Bebas. Ayo Mas, katanya mau minta maaf sama Pak Hasan. Hasan, saya minta maaf ya, karena kamu di penjara. Udah kan? Pak Hasan, atas nama suami saya minta maaf ya. Saya mohon dengan keikhlasannya maafin suami saya, biar kondisi anak saya tidak semakin buruk. Bu, maaf sebelumnya. Maksudnya gimana ya, Bu? Karena suami saya sering menyakiti orang lain termasuk Pak Hasan. Anak saya sekarang sakit keras dan sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya semakin buruk. Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Saya sudah memaafkan. Dan semoga anak Ibu cepat sembuh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya Pak Hasan. Saya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, alhamdulillah. Tadi dokter bilang kondisi Noval udah lebih baik dari sebelumnya. Syukur, alhamdulillah kalau begitu. Kamu lihat kan Mas, selain karena usaha dokter, ini juga karena kamu. Karena kamu udah minta maaf ke semua pegawai-pegawai kamu. Termasuk Pak Hasan. Mulai sekarang kamu jangan zolim lagi ya Mas. Kita harus banyak bersedekah. Kamu juga harus sholat. Ya. Aduh. Kamu kalau minta sesuatu satu-satu, jangan sekaligus. Bete aku jadinya. Aku nggak boleh nyerah. Udah. Sini kamu istirahat ya. Walaupun sekarang kamu udah berasa lebih enakan, tapi kamu harus tetap banyak istirahat, ya. Kamu kan masih harus rutin kontrol, biar benar-benar sembuh,
ya? Ya, aku janji nggak akan capek-capek lagi. Halo? Apa? Aduh, ini gimana sih? Kok bisa kebakaran? Aduh. Mas, sabar ya Mas ya. Sabar, sabar. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nyuruh aku ini itu semua aku lakuin. Kamu nyuruh sedekah aku lakuin. Kamu nyuruh aku minta maaf sama orang yang udah aku zolimin aku lakuin. Tapi apa buktinya? Aku dihambang kehancuran. Gara-gara kamu semuanya. Juragan. Apa lagi? Kandang yang di belakang untung gak ikut terbakar. Untung gimana? Itu udah kebakar. Sama aja saya rugi banyak. Rugi besar. Gak betul semuanya. Alhamdulillah ya, Mas bisa dapat rezeki, Mas bisa beliin nasi goreng kesukaannya Bella. Alhamdulillah. Bella pasti seneng banget, Mas. Iya, ini kan makanan kesukaan Bella banget ini nasi goreng. Hasan! Juragan mau kemana malam-malam seperti ini? Juragan... Peternakan saya udah kebakaran. Kamu masih kebakaran? Ngaku. Cukup Juragan, hentikan. Juragan gak bisa memukul suami saya dan memfitnah suami saya tanpa ada buktinya. Terserah saya mau ngomong apa. Tolong! 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 Mas, tolong suami saya, Mas. Aku memang gak punya bukti, tapi aku tidak akan pernah tinggal diam. Lihat aja nanti apa yang aku lakukan sama mereka. Mas, kamu kenapa? Kok kamu baru pulang jam segini? Kamu kemana aja? Aku baru aja ngasih pelajaran sama si Hasan itu. Dan aku yakin, dia yang udah buat peternakanku kebakaran. Dia marah sama aku, karena aku udah pernah menjalin dia. Atau begitu, ngapain aku keluarin? Biar dia di penjara selamanya. Dan ini juga gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Tobat dong, Mas, tobat. Kamu ngapain jamain aku? Hah? Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu, aku akan usir kamu yang main. Istighfar, Mas. Kamu itu selalu memutuskan segala sesuatu pakai emosi. Kalau kamu kayak gitu terus, kamu bakal menyesal, Mas. Kamu malah ceramain aku. Berani kamu ceramain aku. Sini kamu, keluar kamu, keluar. Saya kamu. Jangan masuk. Mas, tolong, Mas, jangan kunciin aku, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Hujan lagi. Mas, aku mau ke dokter ya. Kayaknya aku gak enak badan aku demam, Mas. Ke dokter aja kamu sendiri. Ngapain kamu laporin ke aku? Itu bukan urusan aku. Iya, tapi kan aku gak ada uangnya, Mas. Aku gak akan bayarin kamu ke dokter.
Habis dari mana, Mbak? Dari rumah tetangga baru kita, Bu Vira. Kemarin kan pas mereka pindahan Mbak nggak sempet main ke sana. Oh, Bu Vira. Kata ibu-ibu sini sih dia jago bikin kue loh, Mbak. Bener sih, kuenya sih enak. Tapi pas Mbak mau minum airnya, Mbak malah nemuin kotoran di air minumnya. Jadi Mbak nggak minum deh airnya. Aduh, pasti Bu Vira masih pakai si butek ya. Si butek kan galonnya gelap, jadi nggak kelihatan kalau ada kotorannya. Iya, kalau sampai tiap hari minum air yang gak higienis gitu kan bahaya banget buat kesehatan. Apalagi ya, di rumahnya itu ada bapaknya yang udah lansia. Bikin khawatir deh. Harusnya Mbak kasih tahu dong, biar Bu Vira ganti aja ke galon le mineral kayak kita. Udah dong, malah tadi Mbak langsung pesenin galon le mineral sekalian buat dia. Biar dia lihat sendiri. Kalau le mineral tuh bersih, galonnya aja bening gini. Jadi kelihatan jelas kejernihan air di dalamnya. Jelasin juga nggak, Mbak? Kalau le mineral tuh galonnya selalu baru, bukan galon bekas yang dicuci-cuci ulang. Jadi terjamin higienis. Iya dong, abis ngejelasin gitu, Bu Vira makin yakin deh buat ganti ke le mineral. Nih, minum dulu. Seger. Jelas lah. Pokoknya buat keluarga wajib banget deh pakai galon le mineral yang udah terjamin kualitasnya. Aduh, ini pasti saya kurang banyak ini untuk renovasi. Untung gak kebakar semua. Dari mana dapat uang ya? Aduh. Juragan, permisi Juragan. Hari ini waktunya kami gajian Juragan. Malah mikir gajian berdua. Tapi Juragan, itu gaji kan sudah menjadi hak kami Juragan. Sudah menjadi keringat kami kerja dalam sebulan ini Juragan. Saya minta tolong Juragan, saya butuh uang itu. Saya mau bayar kontrakan. Kalau saya nggak bayar kontrakan, saya bisa diusir dari kontrakan saya Juragan. Saya nggak peduli mau diusir mau nggak. Saya juga butuh uang, bukan kalian doang. Saya nggak tahu bisa gaji kalian kapan. Udah, sana bubar. Bubar sana, pusing-pusing. Pak, kita harus kemana, Pak? Bapak juga bingung, Bu. Mau kemana lagi, Bu? Mana uang Bapak sudah habis semuanya. Ya ampun. Makanya Bapak bingung. Mana ya? Andi. Hasan. Kamu mau kemana? Aku diusir dari kontrakan, San. Kenapa kamu bisa diusir dari kontrakan, Di? Ya, aku nggak bisa bayar kontrakan seperti biasanya, San. Padahal aku cuma telat 1 hari, tapi aku sudah disuruh pergi sama yang punya kontrakan. Bukannya hari ini itu kamu gajian ya? Iya, tapi Pak Juragan Hengki nggak memberikan gaji kami, San. Juragan Hengki benar-benar keterlaluan. Deh, gini aja. Kamu jangan kemana-mana ya. Kamu tetap di kontrakan ini. Aku akan coba mengusahakan biar hari ini itu gaji kamu keluar. Kamu seriusan? Iya. Makasih ya, Mas Hasan. Ya, sama-sama. Ayo. Pak. Bu, aku lapar, Bu. Lapar, Bu. Iya, Nak. Ibu tahu kamu lapar. Kamu sabar ya. Ya Allah, kasihan banget sih. Pak, gimana ini anak kita kelaparan, Pak? Bapak juga bingung mau pinjam kemana lagi, Bu. Pinjaman yang bulan kemarin aja belum dilunasi. Mana ada orang yang mau minjemin kita lagi. Astagfirullah. Biar Bapak cabutin singkong di halaman belakang aja buat makan kita hari ini ya. Iya, Pak. Hasan? Pak Dodi. Pak Dodi gimana keadaannya? Tadi Andi ngomong sama saya kalau gajinya Andi itu tidak dibayar. Ya sama aja, saya juga belum dibayar. Makanya saya sudah nggak punya apa-apa lagi buat dimakan. Jangankan buat beli lauk, buat beli beras aja udah nggak ada uang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Juragan Hengki seperti itu ya? Ya udah maaf ya,
Saya mau cabut singkong dulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Hasan, ada masalah apa? Juragan Hengki benar-benar keterlaluan. Banyak buruh yang diusir dari kontrakan karena nggak ada makanan. Itu semua karena Juragan Hengki tidak membayar gaji mereka, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan sekali mereka. Saya minta tolong Pak Hasan buat jual cincin saya ya. Nanti uangnya buat gaji para buruh. Ibu nyuruh saya jual cincin ibu? Iya, karena saya percaya sama Bapak. Tapi saya minta tolong nanti uangnya Bapak bagikan kepada buruh yang belum digaji. Jangan ketahuan suami saya ya. Baik, Bu. Saya akan coba menjual cincin ini, Bu. Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gaji kamu. Alhamdulillah ya Allah. Ini gaji kamu. Alhamdulillah. Tapi kalian harus ingat, uang ini yang kasih Ibu Fitri, bukan dari Juragan Hengki. Jadi jangan sampai Juragan Hengki tahu. Iya, emang sih Bu Fitri itu orangnya baik banget. Oh iya, siapa lagi yang belum gajian? Kalau nggak salah, Wawan sama Arul. Iya, Wawan belum. Wawan. Keterlaluan Fitri. Ya udah, aku mau cari Wawan sama Arul dulu ya. Iya. Sekali lagi makasih. Alhamdulillah ya. Fitri! Mana Fitri? Fitri! Sini kamu. Si Mas, kok baru datang udah teriak-teriak? Kamu masih berani ngasih uang ke buruh-buruh itu kan? Berani? Aku nggak bermaksud buat ngelawan kamu, Mas. Tapi aku nggak bisa ngebiarin kamu salah jalan. Nggak baik, Mas, menahan hak orang lain. Itu namanya zolim. Kamu belum puas ngezolimin mereka sampai anak kamu sendiri kena. Tobat dong, Mas. Cukup. Aku capek ya kamu ceramain. Dan sejujurnya, aku udah nggak tahan sama sikap kamu. Aku merasa kamu nggak menghargai aku sama sekali. Maka dari itu, sekarang kamu aku talak. Kita pisah. Dan kamu pergi di rumah ini. Beresin nomor kamu sekarang. Buruan, beresin! Bu jangan pergi, Bu. Ibu jangan pergi. Ibu. Ibu aja ya. Iya, Bu, ayo, Bu. Yuk. Enggak. Ibu. Kamu nggak boleh ikut ibu. Please, Pak. Jangan usir Ibu. Nanti aku sama siapa? Ada bapak di sini yang akan nemenin kamu. Udah, kamu jangan cengeng. Sekarang nunggu apa lagi? Pergi. Ibu jangan pergi. Ibu. Biar ibu kamu pergi dari sini. Maafin Ibu, Nak. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu. Bapak. Ibu.
Ya Allah, aku harus kemana sekarang? Bu Fitri? Bu Fitri? Ibu mau kemana, Bu? Sebenarnya saya juga nggak tahu mau kemana, Bu. Saya baru aja ditalak suami saya. Astagfirullahaladzim. Ayo Bu, ikut saya Bu. Bu Fitri, kalau Ibu mau, Ibu sementara bisa tinggal di rumah kami. Terima kasih banyak ya. Kamu sudah mau menolong saya. Saya mau, tapi sebenarnya saya mikirin anak saya. Gimana kalau penyakitnya kambuh dan semakin buruk saya? Saya benar-benar takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi aku menawarkan Ibu Fitri untuk sementara waktu tinggal di rumah kita. Maaf Bu, memangnya ada masalah apa Bu? Saya baru aja diusir sama suami saya. Dia menolak saya karena saya udah memberikan para buruh gaji tanpa sepengetahuan dia. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu boleh tinggal di rumah kami. Dan semoga Noval sehat-sehat ya Bu. Terima kasih banyak ya. Oh iya Mas, gimana? Kamu sudah dapat kerjaan baru? Alhamdulillah. Sekarang aku sudah diterima di tempat kerja yang baru. Dan mulai besok, aku sudah bisa kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu. Bu, ini uang hasil jual cincin. Nggak usah, kamu pegang aja ya. Tapi Ibu lebih membutuhkan uang ini Bu. Kalau soal makan di rumah ini, itu sudah menjadi tanggung jawab saya Bu. Ini Bu, uangnya diambil aja. Makasih banyak ya. Ya sudah kalau gitu, ayo Bu masuk. Nih, Tante udah masakin buat kamu. Bapak kamu bilang, Tante suruh siapin kamu makan. Kamu makan sekarang ya. Aku nggak mau makan. Loh, apa susahnya sih makan tinggal makan? Apa perlu disuapin juga? Ayo makan. Noval, ayo makan. Gak mau. Noval, ayo makan. Ayo makan sedikit. Noval, dengar Tante. Buka. Pinter. Lagi ya. Mana ini? Pasti aku keluar uang banyak. Mana pemasuk lagi sedikit. Aku harus cari cara gimana caranya nih. Bisa beruang banyak. Sakit. Aduh, panggil semua. Doni, panggil teman-teman semuanya. Ayo, sini. Ayo, Rul. Tarik. Ayo, juragan nih. Aduh, gue pakai sakit. Ayo. Tarik. Jangan saya, aduh. Nanti caranya makin kisap. Saking sakit sedot. Aduh, bagaimana ini? Kok aneh ya? Iya. Kakinya tuh gede tanah. Yaudah, gini aja. Kita hitung sampai 3, ya kita tarik bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Juragan, nggak apa-apa Juragan. Aduh, bawa saya ke rumah sakit. Juragan.
Juragan. Sebelum kakinya. Kaki juragan. Astagfirullahaladzim. Iya udah. Ayo kita bawa. Ayo. Ibu Putri beneran mau pulang? Iya, perasaan saya nggak enak. Saya nggak tenang mikirin anak saya. Saya takutnya dia kenapa-napa. Saya permisi sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu Fitri, Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau ngabarin kalau Pak Hengki mengalami kecelakaan di peternakannya, Pak, Bu. Astagfirullahaladzim. Beliau jatuh ke dalam lubang. Waktu pas kami coba tolong, susah banget, Pak, Bu. Seakan-akan kakinya kayak diisap tanah. Sekarang beliau ada di rumah sakit. Ya Allah. Aduh, gak kuat itu. Mas, ini namanya teguran dari Allah. Kamu harus bertobat, Mas. Aku lagi kesakitan, kamu malah datang nasihatin aku. Gak penting. Aku bantu minum obat ya. Gak usah. Ya udah, aku jagain kamu di sini sampai sembuh ya. Gak perlu. Udah ada dokter, udah ada suster yang jagain aku. Aku gak butuh kamu sudah pergi. Udah pergi. Aduh, tolong. Sakit. Dok. Iya, Pak. Ini kaki saya nggak sembuh-sembuh, sakit banget sih, Dok. Makin lama makin sakit. Mana sih, Dok? Begini, Pak. Kami sudah berusaha yang terbaik untuk mengobati kaki Bapak. Namun, sampai saat ini kami belum bisa mendiagnosa sebenarnya ini penyakit apa yang dialami oleh Bapak. Hanya terbaik. Nggak sembuh-sembuh kaki saya. Kalau begini caranya mendingan saya keluar dari rumah sakit deh. Saya berobat alternatif aja. Aduh, mudah-mudahan sembuh deh. Capek jalan bincang terus. Kan tukang ukurnya handal katanya. Aduh, capek nih pincang begini. Ada sakit banget sih. Aduh, pelan-pelan dong, pelan-pelan. Loh Pak, belum saya apa-apain. Baru lihat kondisinya aja udah kesakitan. Saya tahu. Udah, saya pulang aja deh. Daripada saya habis uang banyak, sembuh juga enggak. Nggak benar nih tukang urutnya. Aduh, pulang. Mau kemana Pak? Aduh, sakit banget sih. Aduh, sakit banget. Aduh. Pak, minta sedekahnya, Pak. Sedekah, enak aja minta-minta. Emang ibu pikir cari uang itu mudah? Kerja sana. Dan dengar Bu ya, sepeser pun saya tidak akan kasih ibu uang. Sedikit aja. Gak bisa, saya gak punya uang. Minggir. Astagfirullahaladzim. Tolong! Pak Hengki. Bapak ini ketimpa pohon dari atas. Ya udah, Pik. Tolong, Bawa ke rumah sakit ya. Saya mau lapor ke istrinya. Yaudah, yuk. Ayo. Diterima ya. Ya, terima kasih. Iya. Makasih Bu. Makasih Bu. Tolong suami saya didoakan dan semoga beliau bisa cepat-cepat bertobat. Amin. Bu Fitri, Bu. Bu Fitri, buruan Bu. Pak Hengki Bu. Kenapa? Pak Hengki pingsan di sebelah jalan sana. Astagfirullahaladzim. Ayo cepet Bu.
Aduh, aduh sakit banget kaki aku, aduh. Aku mau mati. Aku mau bertobat. Tolong, tolong. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Hamba memohon kesembuhan untuk suami hamba, ya Allah. Sehatkan kembali suami hamba, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Fitri, ternyata dia masih saja tidak berhenti mendoakanku. Walaupun aku sudah berkali-kali memarahinya dan terus memperlakukannya dengan buruk. Aku merasa bersalah. Sayang. Mas. Aku minta maaf sama kamu. Yang sebesar-besarnya. Aku bawanya mimpi yang sangat mengerikan. Aku gak mau jahat sama siapapun. Tolong maafin aku. Iya, Mas. Aku maafin kamu. Aku senang sekali akhirnya kamu mau bertobat. Akhirnya doa aku diijabah Allah. Jaga satu yang tak lupa, segala apa yang terjadi engkaulah saksinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang. Hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Gimana dokter? Alhamdulillah kondisi kaki Bapak sudah semakin membaik. Bapak sudah boleh menjalani rawat jalan. Hari ini juga Bapak juga sudah boleh pulang. Tapi saran saya, Bapak harus habiskan obatnya dan tolong diminum secara teratur ya. Baik, kalau gitu saya tinggal dulu ya Pak. Ya, makasih dokter. Alhamdulillah sayang. Sepertinya keadaan aku sudah semakin membaik. Aku minta tolong sama kamu, nanti kamu temenin aku, kita ke peternakan. Aku minta maaf sama semua orang yang udah bekerja sama aku. Iya, nanti aku temenin ya, Mas. Makasih sayangnya. Bapak-bapak, Doni, Arul, Andy, kesini sebentar, saya pengen ngomong. Saya
memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan saya selama ini kepada kalian semua. Saya tahu saya salah, saya zolim sama kalian. Maka dari itu, saya akan kasih gaji sesuai setiap bulannya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Juragan. Terima kasih Juragan. Alhamdulillah. Dan saya janji, selain gaji setiap bulannya saya kasih, saya akan kasih bonus lagi tambahan sebagai permohonan maaf saya buat kalian semua. Alhamdulillah. Makasih Juragan ya. Saya dimaafkan kan? Iya Juragan, sama-sama Juragan. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Maafin saya. Iya Juragan. Maafin saya ya. Maafin saya ya, Rul. Randy maafin. Kalau ada salah ya kan Juragan. Doni maafin saya. Silakan kembali bekerja. Ayo, kita kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak Hasan. Juragan, kedatangan saya ke sini, saya mau minta maaf sama kamu dan juga Siti atas perlakuan yang selama ini saya perbuat sama kamu. Mau dimaafkan. Iya Juragan, saya sudah memaafkan Juragan. Begitupun juga dengan saya sudah memaafkan Juragan. Alhamdulillah ya Allah. Semua ini karena rahmat Allah yang sudah memberikan saya satu kesempatan untuk bertaubat. Hasan, kalau tidak keberatan, saya ingin sekali kamu bekerja di peternakan saya lagi. Saya janji akan berlaku adil, seadil-adilnya. Dan saya tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Itu janji saya sama kamu. Apakah kamu mau? Saya mohon. Alhamdulillah, kalau Juragan mau berubah untuk lebih baik lagi. Kalau soal kerja di tempat Juragan lagi, saya mau Juragan. Alhamdulillah. Makasih ya. Dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Juragan, masuk yuk. Silakan dulu. Ya. Randy, Pak, Kasih Juragan. Wawan, Juragan, ini beneran gaji kita sebanyak ini? Iya kan, nggak salah nih kan. Banyak banget nih kan. Saya benar-benar gak nyangka Juragan. Ini Juragan gak salah hitung kan? Enggak. Ini emang gaji kalian yang seharusnya saya berikan. Terima kasih. Karena selama ini kalian udah bekerja keras di peternakan saya. Semoga kedepannya ini akan jadi berkah buat kita semua. Amin. Juragan, saya doakan semoga peternakan Juragan ini semakin maju. Amin. Udah, sekarang kalian gak usah bekerja lagi. Pulang aja. Bagikan rezeki kalian ke keluarga kalian. Terima kasih Juragan. Sama-sama. Ayo. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih ya Allah, Engkau telah melimpahkan nikmat rezeki dan keberkahan kepadaku dan juga keluargaku ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga telah memberi aku satu kesempatan untuk bertaubat, dan terlebih Engkau memberikan dan mengabulkan doa hamba untuk kesehatan anak hamba. Meskipun sekarang anak hamba belum benar-benar sembuh, tapi setidaknya dia sudah mulai membaik untuk sekarang ya Allah. Dan semoga ya Allah, aku mohon penyakit leukemia yang anak hamba derita benar-benar sembuh, agarlah penyakitnya ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kamu bisa beristiqomah, bertaubat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi juragan ayam yang lebih baik lagi, dan terutama menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Amin. Pemirsa, untuk tetap bisa menyaksikan kisah perjuangan inspiratif di Pintu Berkah dan program-program kesayangan kamu lainnya, yuk segera pindah ke siaran TV digital. Pastikan TV kamu sudah bisa menerima siaran TV digital atau sudah menggunakan set-top box. TV analog mati, TV digital dimulai. TV digital itu tidak berbayar loh dan tidak menggunakan internet. Gratis. Indosiar siap digital.